Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Filansari, NPM 2001011111, kelas BBTQ F1. Di sini saya akan menjelaskan materi tajwid, yaitu qalqalah, hukum ra, idgham, dan tanda-tanda waqaf. Yang pertama yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan. Pengertiannya yaitu bunyi suatu huruf dilebur dan dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Idgham dibagi menjadi 3, yaitu idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Yang pertama yaitu idgham mutamatsilain. Huruf sukun bertemu huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contohnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 60. Faqul nadrib ba'asok. Ba bertemu dengan ba. Yang kedua yaitu idgham mutajanisain. Huruf sukun bertemu huruf yang sama makhraj dan berbeda sifatnya. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 256. Qad tabayyana, dal bertemu dengan huruf ta. Yang ketiga yaitu idgham mutaqaribain. Huruf sukun bertemu huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Contohnya pada surah Al-Kahfi ayat 22. Qala bal rabbukum, lam bertemu dengan huruf ra. Selanjutnya yaitu qalqalah. Qalqalah artinya memantul atau dipantulkan. Secara istilah, qalqalah yaitu apabila ada huruf hijaiyah yang setelahnya terdapat huruf qalqalah yang bertanda baca sukun atau mati. Huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, ta, dan qaf. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Yang pertama yaitu qalqalah sugra atau kecil. Adalah bunyi huruf qalqalah yang berharokat sukun berada di tengah kalimat. Contohnya pada surah Al-Buruj ayat 12. Inna batsa, ada huruf ta bertanda mati dan berada di tengah kalimat. Yang kedua yaitu qalqalah kubra atau besar. Adalah bunyi huruf qalqalah yang berharokat sukun di akhir kalimat atau bertanda wakaf. Contohnya pada surah di Al-Ikhlas ayat 3. Walam yulad, ada dal berharokat sukun dan ada tanda wakaf berada di akhir kalimat. Selanjutnya yaitu hukum ra. Ra dibagi menjadi 2, yaitu ra tafkhim dan tarkik. Huruf-huruf isti'lah ada 7, yaitu gha, shad, dad, ain, ghain, ta, qaf, dan za. Dan ta, dha, dan dha. Yang pertama yaitu huruf tafkhim atau tebal. Ra berharokat fathah atau fathah tain. Ra berharokat domah atau domah tain. Ra berharokat sukun didahului harokat kasrah, tetapi kasrahnya tidak asli. Ra berharokat sukun dan didahului oleh huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat 1. Ar-Rahman, yaitu ra berharokat fathah. Yang kedua yaitu ra tarkik atau tipis. Ra berharokat kasrah atau kasrah tain. Ra berharokat sukun sebelumnya berharokat kasrah sesudah ra sukun, bukan huruf isti'lah, dan ra berada tempat pemberhentian atau wakaf, serta huruf sebelumnya ya sukun. Ra diwakafkan, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 7. Absarihim, karena ra sukun jatuh setelah kasrah. Tanda-tanda wakaf.
Yang pertama yaitu mim, wakaf lazim, sangat diutamakan untuk berhenti. Yang kedua yaitu jim, wakaf jaiz, dibolehkan untuk berhenti, juga dibolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. Yang ketiga yaitu wakaf mustahab, boleh berhenti. Yang keempat, lam, adamul wakfi, tidak boleh untuk berhenti. Yang kelima yaitu to, wakaf mutlak, harus berhenti. Yang keenam, saktah, berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaan. Yang ketujuh yaitu wakaf mu'annak, berhenti pada salah satu tanda wakaf dan tidak diperbolehkan pada kedua-keduanya. Yang kedelapan yaitu qaf, kila alaihil waqfu, boleh berhenti tetapi lebih baik meneruskan bacaan karena telah berhenti pada wakaf sebelumnya. Yang kesembilan, wakaf zai, wakaf muzawaz, lebih baik untuk meneruskan bacaan daripada berhenti. Kesepuluh, wakaf sholat, wasal Allah, boleh untuk berhenti tetapi lebih baik untuk diteruskan. Yang ke-11 yaitu qala atau wakaf aula, lebih baik untuk berhenti daripada diteruskan. Yang ke-12 yaitu ain atau a, wakaf akhir surah, tanda berhenti yang terletak pada akhir ayat atau akhir surat. Yang terakhir yaitu la, wakaf lawasal, tidak boleh berhenti jika di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.